Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Madura United yang akan menghadapi Persibaya Surabaya. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Mutai, gimana kabarnya Mutai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali ini Big Match di seri ketiga pekan ke-12 Madura United yang akan menghadapi Persibaya Surabaya. Prediksinya untuk pertandingan nanti Mutai? Ya, ini tentu pertandingan sangat seru sekali Bajaki. Ini namanya Derby Suramadu antara Persibaya Surabaya versus Madura United. Tentu sangat-sangat seru sekali. Penuh gengsi, karena ini jaraknya sangat berdekatan sekali antara kota Surabaya dengan Madura tentunya. Iya, benar sekali Mutai. Oke, menarik sekali Mutai untuk pertandingan antara Madura United yang akan menghadapi Persibaya Surabaya. Persiapannya Mutai untuk jelang laga nanti? Ya, secara persiapan Bang Jaki di menjelang seri ketiga ini di jeda 2 pekan terakhir Persibaya Surabaya untuk pertandingan kali ini tentunya tanpa pemain andalan mereka. Dua pemain kunci mereka yaitu Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya yang mengikuti panggilan timnas. Ya, benar sekali. Namun ada juga kabar baiknya tentunya karena salah satu striker andalan mereka yaitu Jose Wilson menjadi dikabarkan sudah fit dan bugar 100% dan siap diturunkan pada pertandingan kali ini. Begitupun sang back sayap mereka yaitu Repa Adi Utama sudah pulih dan tentunya siap diturunkan. Jadi dalam kondisi pemain siap tampil semua kecuali pemain-pemain yang dipanggil timnas yaitu Rahmat Irianto ataupun Rian dan Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya benar sekali karena kedua Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya ini adalah pemain inti dan pemain utama. Apakah akan mengurangi keganasan ataupun daya juang ataupun determinasi untuk Persibaya Surabaya ini Mutai? Ya, sebenarnya Persibaya Surabaya sudah mulai terbiasa, untuk karena sering dipanggil timnas karena kedua pemain ini sudah mulai terbiasa menutupi ketidakadaannya ataupun ketidakhadiran Irianto dan Ricky Kambuaya. Udah mulai terlihat tidak masalah seperti dan itu. Mungkin di seri pertama di awal-awal pekan Persibaya Surabaya seolah-olah masih selalu merasa kehilangan. Jadi terlihat ketika tanpanya pemain-pemain inti mereka sangat kerepotan sekali dan menjadi selalu kalah benar sekali penampilannya yang belum konsisten. Namun lambat laun ketika mereka mau masuk ke pekan ke seri kedua terutama mereka lambat laun seolah-olah udah menemukan permainan terbaiknya dan komposisi pemain pun sang coach Aji Santoso udah menemukan komposisi terbaik. Andai kata tidak adanya Rahmat Irianto, tidak adanya Ricky Kambuaya sudah bisa ditutupi oleh pemain-pemain lain. Seperti di tengah kita tahu ketika tidaknya Rahmat Irianto di situ udah bisa diisi oleh M Hidayat ataupun Alwi Selamat ataupun Adi Setiawan seperti itu. Sementara ketiadaan Ricky Kambuaya bisa ditutupi oleh Randy Irawan seperti itu ataupun Marcelo Ferdinand. Terlihat Aji Santoso sudah mempunyai opsi Bajaki seperti itu, udah menemukan strategi racikan yang tepat untuk timnya seperti itu. Oke, terbukti di pertandingan terakhir kemarin Persibaya Surabaya mampu menahan imbang Arema FC dengan skor akhir 2-2 Bung Utai. Itu pun tanpa Rahmat Irianto. Iya, benar sekali Bung Utai. Diturunkan sebagai cadangan karena baru pulang dari timnas U3 waktu itu benar sekali Bung Utai. Sementara untuk Madura United Bung Utai baru kedatangan pelatih baru Bung Utai, ini pembuktian pelatih baru Madura United Bung Utai. Ya, tentunya bagi Madura United ini reputasi ataupun tantangan berat bagi sang pelatih baru Madura United untuk mengangkat performanya. Tentunya ini ujian sangat berat karena secara head to head dari 6 pertandingan Bajaki Madura United belum sekalipun menang lawan Persebaya Surabaya ini. 4 kali dimenangkan oleh Persebaya Surabaya sedangkan 2-nya sisanya seri. Tentunya ini adalah PR berat, tantangan berat bagi Madura United untuk mengalahkan Persebaya Surabaya ini, apalagi dengan pelatih baru yang notabene tentunya
belum mengenal karakter Belum mengenal, permainan Liga 1. Iya, ini karena baru datang ke Liga Indonesia Bung ya. Seperti itu. Bahkan apalagi dari segi permainan Madura United masih terbilang inkonsisten, jadi masih kurang konsisten dan selalu sering sekali kecolongan, jadi kecolongan gol ketika mereka asik menyerang, namun ternyata pertahanan mereka masih mudah masih selalu lengah dan kecolongan oleh gol-gol lawan seperti itu. Seperti bukti terakhir pun mereka seperti itu Bajaki ketika mereka kalah dari Persita Tangerang. Persita Tangerang benar sekali dengan skor 2-1 benar sekali. Padahal di Madura United ini memiliki pemain-pemain yang di atas rata-rata, pemain-pemain yang sudah terbiasa di Liga Indonesia, Ya, seperti itu. Namun ternyata terutama di lini pertahanan mereka antara duet Jamerson dan Fahrudin ini belum sepadu yang diharapkan, jadi belum sekuat yang diharapkan duet Jamerson dengan Fahrudin. Apalagi kali ini Bajaki Madura United ini tentu tanpa adanya Fahrudin dan Ronaldo Kuate yang sama-sama dipanggil timnas. Fahrudin Arianto mengikuti panggilan timnas senior, sementara Ronaldo panggilan timnas U18. Tentunya ini adalah menjadi PR berat karena terutama di lini pertahanan, karena tentunya tanpa Fahrudin, Jamerson tentunya akan ditentukan dengan duitnya dengan siapa. Dengan siapa inilah tugas pelatih Fabio, tugas pelatih baru Madura United ini yang menentukan racikannya ataupun strateginya siapa yang tentunya pas diturunkan. Harus bangkit ini Madura United di pertandingan kali ini melawan Persibaya Surabaya, walaupun berat benar sekali karena secara head to head Madura United belum pernah sama sekali menang melawan Persibaya Surabaya. Oke, menarik sekali pertandingan antara Madura United yang akan menghadapi Persibaya Surabaya. Prediksi formasi untuk kedua tim ini, Bung Tai. Untuk formasi penjaga Persebaya Surabaya kemungkinan besar menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Hernando Ari, sementara duet center back antara Adip Satria dan Ali Sesai. Sementara di back sayapnya di situ ada Repa Adi dan Adi Setiawan. Di tengah di situ ada Emil Hidayat, Alwi Slamet dan Randy Irwan. Sementara di depan di situ ada Bruno Moreira, Marukawa dan Jose Wilson. Sementara untuk Madura United Banjaki kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Emrido, sementara duet center back antara Jingsung dan Jamerson. Sementara di back sayap di situ ada Nopan Setia dan Randy Karama. Sementara di tengah di situ ada Asep Berlian, Slamet Cahyo dan Jaja. Sementara di depan di situ ada David Lali, Bayu Gatra dan Rafael Silva. Oke, itu dia prediksi formasi dari kedua tim Persibaya Surabaya dan Madura United. Oke, mulai jalannya pertandingan nanti antara Persibaya Surabaya yang akan menghadapi Madura United. Tentunya sangat seru sekali, sangat ngotot sekali. Apalagi buat Madura United sangat berambisi sekali untuk meraih 3 poin di pekan pembuka seri ketiga ini, Bung Tai. Ya, tentunya berarti itulah impian ataupun kemauan ataupun yang ditargetkan, yang diharapkan untuk oleh mengangkat prestasi juga nih, Bung Tai. Dan kepercayaan diri. Percaya benar sekali tim Madura United, apalagi mereka mempunyai pelatih baru yaitu Fabio Araujo Lepundes. Namun tentunya itu tugas yang sangat berat dan tidak akan mudah karena secara statistik permainan kali ini sang lawan mereka yaitu Persebaya Surabaya di atas mereka secara statistik. Karena Persebaya Surabaya kita tahu dari seri pertama, seri kedua mulai statistik permainan mulai meningkat, terlihat dari papan klasemen. Benar sekali, papan klasemen mereka mulai beranjak naik ke papan atas, dan di permainan terakhir mereka mampu menahan imbang Arema FC itu. Walaupun mereka tertinggal duluan, tertinggal 2 gol kalau tidak salah. Mereka membalikan keadaan atau menyamakan kedudukan di babak kedua. Tentunya ini menjadi catatan penting bagi pertandingan kali ini, karena kita tahu Madura United secara permainan mereka selalu bisa mendominasi, secara ball possession, secara penyerangan mereka sering kali mendominasi permainan. Namun secara gol sering kali mereka kalah, benar sekali, Bung Tai. Kesalahan di lini belakang. Ini PR Madura United yang harus segera diperbaiki, karena dari segala permainan secara ball possession mereka sering menguasai, sering menang dari secara ball possession. Apalagi mereka mempunyai pemain yang berkualitas di tengah, yaitu adanya Jaja dan berduet dengan Jingsung, dengan Slamet Cahyo, ada Rafael Silva di depan, ada David Lali, ada Bayu Gata. Tentunya ini mendapat
daya serangan, daya gedor, variasi serangan, variasi tusukan-tusukannya. Namun ketika mereka menghadapi serangan balik, counter attack cepat, apalagi bola-bola silang, mereka selalu kewalahan. Terbukti gol balasan dari Persib Tangerang adalah bola silang yang mampu dimanfaatkan oleh lawan, yaitu Persib Tangerang waktu itu. Itulah menjadi salah satu kelemahan dari Madura United. Tentunya itu harus segera diperbaiki dan segera dipoles untuk segera chemistry-nya, kerjasama lini belakangnya, jangan sampai kecolongan oleh lini depan Persibaya yang terbilang cukup tajam. Benar sekali, Jose Wilson. Benar, ini PR berat untuk Fabio, apalagi sekarang tanpa Fahrudin Arianto. Tanpa Fahrudin, siapakah yang akan diriwayatkan dengan Jemerson nih Bung ini? Ya, bisa jadi kemungkinan besar prediksi kita Persiwa TV adalah Jingsung, karena secara posisi Jingsung ini merupakan pemain yang serba bisa, bisa ditempatkan di posisi terbaik ataupun gelandang. Dan sekarang dengan ketiadaan Fahrudin mungkin bisa diisi oleh Jingsung, menjadi teman duet yang pantas dicoba dengan Jemerson. Bisa mungkin chemistry-nya dicoba, apakah layak ya seperti itu, karena ketiadaan Fahrudin ini. Karena benar sekali Mutai. Oke, sementara untuk Persibaya Surabaya sendiri Mutai, karena ketiadaan Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya, siapa yang di situ yang akan mengisi kekosongannya Mutai? Ya, kemungkinan besar di situ bisa diisi oleh M Hidayat yang secara permainan sudah terlihat cukup bagus di tengah Persibaya Surabaya ketika Rian atau Rahmat Irianto mengikuti panggilan timnas U23 kemarin. Betul. Hidayat di tengah Persebaya sudah mulai tampil apik, tampil bagus berduet dengan Alwi Slamet itu dia dengan Randy Irwan. Benar sekali Mutai. Oke, kemudian siapa pemain yang harus diwaspadai dari kedua tim ini Mutai? Ya, tentunya Madura ini terutama harus mewaspadai pergerakan dari Marukawa. Marukawa, karena Marukawa pemain yang sangat-sangat brilian sekali, bagi pemain yang sangat pintar sekali memanfaatkan keadaan, memanfaatkan lengah-kelengahan ataupun celah-celah kosong di pertahanan lawan. Sering berubah posisi kemana dia bergerak, mendapatkan bolanya. Itu dia kemanapun bergerak, dimanapun selalu ada Marukawa seperti itu. Baik di tengah, di depan, kita lihat Marukawa seolah-olah ada di mana-mana. Itulah yang menjadi yang harus diperhatikan ataupun dijaga ketat oleh Madura itu adalah Marukawa. Apalagi sekarang ditemani oleh kehadirannya Bruno Moraes Morea. Tentunya dia merupakan ancaman bagi pertahanan Madura itu, karena komplitnya lini serang Madura itu adanya Marukawa, ada Bruno Moreira, adanya Jose Wilson. Tentunya sinyal bahaya bagi pertahanan Madura itu. Ini ujian bagi lini pertahanan Madura, ujian bagi Jemerson ataupun Jingsung Oke, sementara untuk Madura itu siapa yang harus diwaspadai oleh Persibaya Surabaya Untuk pemain Madura itu yang harus diwaspadai oleh Persebaya adalah Hugo Gomez atau yang biasa disebut Jaja, karena itulah pusat permainan atau sang kreator dari permainan Madura ini. Tentunya ini adalah tugas dari pemain-pemain tengah Persebaya, tugas dari M Hidayat ataupun tugas dari Alwi Slamet harus mematikan, menjaga ketat pergerakan dari Hugo Gomez ini, supaya bola-bolanya Hugo Gomez ini jangan sampai nyampe ke striker mereka, yaitu nyampe ke Rafael Silva. Tentunya ketika Hugo Gomez dimatikan, tentunya akan mengurangi bahayanya lini depan dari Madura ini. Jangan diberi kebebasan. Jangan diberi kebebasan untuk memegang bola. Jangan diberikan peluang juga. Jangan sampai Hugo Gomez ini diberi kebebasan dan bisa mengoper bola kepada David Lali ataupun Boy Gato ataupun Rafael Silva. Oke, menarik sekali pertandingan antara Madura United yang akan menghadapi Persibaya Surabaya. Prediksi skor untuk pertandingan nanti Mutai. Untuk prediksi skor kali ini saya mau prediksi pertandingan akan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 3-1. 3-1. Ini karena sering identik. Ini makanya ada baru bilang nomor identik 3-1 Mutai. Oke, tidak prediksi Mutai prediksi dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Persibaya Surabaya.
Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga, apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.